berdoa untuk kan kita firman. Iya. Silakan, Pak. Oke, baik. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Ya, selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya, di ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Terima kasih puji-pujian yang sudah dinaikkan. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan dan tundukkan hati kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah yang terus memimpin dan mengarahkan hidup kami, tempat perlindungan kami, dan tempat berteduh bagi kami di mana hidup kami terpelihara oleh pertolongan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu terus ya Tuhan mengoreksi hidup kami dan memberikan kami terus pemahaman yang jauh lebih baik lagi untuk dapat mengikuti seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita kitab Galatia pasal 2. Dan kemarin kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah melihat bagian di mana kita sudah sampai di ayatnya yang ke-7 Galatia pasal 2. Ya, Galatia pasal 2. Ya. Saya akan membacakan sekali lagi dari ayatnya yang kelima saja, ya. Ayat 5, saya akan membaca untuk kita sampai ayatnya yang ke-7 dulu ya. Galatia pasal 2, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Nah, sampai di situ dulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah beberapa kali mendengarkan penjelasan dari bagian ini, bahwa kita lihat dalam pertemuan atau persidangan para rasul di Yerusalem itu, siapa yang mengoreksi siapa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Siapa yang menambahkan pengetahuan kepada siapa? Ya, dan siapa yang menegur siapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat ya dalam urutan pengenalan atau dalam urutan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu lebih dulu adalah 12 rasul Kristus ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya. Mereka sudah lebih dulu ya,
bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, ya, secara jasmani, dan mereka sudah lebih dulu menerima firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Paulus, maka kita melihat bahwa program Tuhan yang baru itu dibukakan, dan itu adalah rencana Allah yang berbeda dengan apa yang sebelumnya yang sudah disampaikannya kepada nabi-nabi orang Israel dan juga kepada para rasul. Sehingga kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang berita kebenaran kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus itu sifatnya adalah mengoreksi. Amin. Mengoreksi, bukan ikut-ikutan begitu ya. Bukan kelanjutan dari apa yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang program kerajaannya kepada bangsa Israel. Tapi ini adalah program Tuhan untuk membentuk tubuh Kristus, yaitu manusia baru yang dirancangkan oleh Tuhan menjadi berkat yang berlimpah bagi bangsa-bangsa lain sebelum dunia dijadikan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan ikut-ikutan kalau memahami kebenaran Injil kasih karunia Allah itu benar-benar adalah mengoreksi apa yang keliru, apa yang salah, sama seperti yang dilakukan ya pertama kali oleh Rasul Petrus, bahkan kepada siapa? Bahkan kepada Paulus mengulang-ulang ya. Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengulang-ulang mereka yang terpandang itu ya. Paulus katakan, Paulus katakan bukan itu yang menjadi dasar pertimbangan, daripada Paulus untuk menegaskan kebenaran Injil, tetapi bagaimana seharusnya ya kebenaran itu disampaikan, itu tidak terpengaruh atau tidak digoyahkan oleh apapun ya situasi dan berhadapan dengan siapapun. Paulus tetap menyatakan apa yang sebenarnya. Dia tidak punya kepentingan pribadi ya. Dia tidak punya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dari pemberitaan yang dia sampaikan. Semata-mata adalah untuk menegaskan bahwa kehendak Allah itulah yang menjadi puncak daripada kerinduan untuk bisa orang lain diselamatkan dan orang lain itu terberkati mengenal kebaikan Tuhan melalui apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya yang sempurna, penebusan dan pengampunan segala dosa yang menjadi kemuliaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu kalau kita lihat di sini ya, Paulus itu mengoreksi pemahaman yang keliru. Ya, luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Mengoreksi pemahaman orang-orang yang keliru, dan kekeliruan itu bisa terjadi pada siapa saja, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa terjadi pada siapa saja. Jadi bukan berarti kalau dia sudah sudah menjadi seseorang yang sudah mempunyai sekolah tinggi, sudah mempunyai pengalaman yang hebat, bahkan mungkin sudah hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mungkin ya kan. Dia sudah banyak dipuji orang, ya, sudah memiliki segala sesuatu
kelengkapan, yang apapun yang dia punya kelebihan daripada orang lain, belum tentu Bapak Ibu Saudara, ya, sudah jadi pemimpin, sudah jadi pengkhotbah, ya, sudah menjadi apalah hal-hal yang mungkin dianggap sudah menjadi orang yang harus diikuti, begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus itu adalah pemimpin jemaat di Yerusalem, ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuat mujizat, sudah melihat Tuhan Yesus langsung, ya. Mereka belajar langsung kepada Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka sudah menerima karunia Roh Kudus, sudah bisa melakukan penyembuhan-penyembuhan, mengusir roh-roh jahat, ya, mengusir setan-setan, ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mereka masih perlu dikoreksi atau tidak Bapak Ibu Saudara? Oh, tentu saja. Kita lihat di situ Paulus, ya, mengoreksi, membetulkan, ya, pemahaman mereka yang keliru tentang, ya, apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, kebenaran rahasia yang Tuhan bukakan kepada dan melalui Rasul Paulus itu masih harus mereka dengarkan baik-baik, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu, ya, kita pun sekarang ini ketika kita sudah mengenal kebenaran kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebutuhan daripada semua orang, ya. Tidak tidak memandang apa kedudukan dia, apa pangkatnya atau titelnya atau pengalamannya, ya, bagaimana pengetahuannya, dan sudah berapa banyak orang yang mengikutinya, atau sudah seberapa banyak orang yang telah menyetujui, ya, pendapatnya. Toh juga ketika berhadapan dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah, semua orang harus merendahkan hati dan harus mendengarkan baik-baik. Amin. Ya, jadi tidak bisa bersikap sombong dan mengatakan, oh iya saya sudah tahu itu, ya kan? Oh itu hanya dasar-dasar. Oh itu semua saya sudah dengar itu, saya sudah pelajari itu, dan ya saya sudah lebih daripada itu. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong, karena apakah adakah orang-orang saat ini melebihi daripada Petrus dan Yohanes dan Yakobus Rasul Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mau mendengarkan kebenaran Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tidak, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak punya kelebihan daripada rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka saja dalam persidangan itu, Bapak Ibu Saudara, mereka merendahkan hatinya, mereka duduk dengan tenang dan mendengarkan penjelasan, ya, yang Paulus katakan, aku membentangkan Injil kasih karunia Allah kepada mereka semuanya. Dan mereka terkagum-kagum, mereka terheran-heran, padahal mereka adalah orang-orang hebat, ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan 12 rasul adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman yang hebat bersama dengan Yesus Kristus. Selama 3,5 tahun mereka melayani bersama-sama. Toh mereka juga harus apa? Mereka juga harus membuka telinga mereka, harus mendengarkan baik-baik bagaimana Rasul Paulus, rasul bangsa lain, mengoreksi pemahaman mereka yang keliru tentang firman rahasia Injil kasih karunia yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus dari surga kepada dan melalui Rasul Paulus. Itulah yang kita terima saat ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga kita menjadi pengikut Yesus, orang Kristen, tidak boleh bersikap hanya ikut-ikutan saja.
Ya, Bapak Ibu Saudara, orang ke barat, kita ke barat, ke timur, kita ke timur. Ya kan? Ya. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita juga harus berpegang teguh kepada kebenaran supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mengajak kita untuk melihat dulu satu peristiwa, dan ini bukan pertama kali, satu peristiwa dan ini bukan pertama kali di mana Paulus itu ya benar-benar bukan hanya mengoreksi tapi menegur keras ya kekeliruan yang diulang-ulang ya oleh rasul yang sebelumnya sudah menjadi pemimpin, dan ketika bertemu dan berjumpa dengan suatu tuntutan tanggung jawab untuk menyesuaikan cara hidup sebagaimana panggilan yang ditegaskan, yang harus disesuaikan dengan tuntutan daripada Injil kasih karunia Allah. Tetapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, Pauluslah yang bisa menegakkan hal itu dengan benar, sedangkan Petrus itu dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang diharapkan sesuai dengan tuntutan Injil kasih karunia Allah, bagaimana harus bersikap sebenarnya. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-11. Kita lihat di situ, judul perikopnya adalah Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Judul perikopnya di situ ya, di dalam Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan Paulus bertentangan dengan Petrus. Jadi bukan Paulus bertentangan dengan Petrus sebenarnya. Lebih pasnya adalah Paulus menentang Petrus. Ya, karena Petruslah yang memulai kesalahan itu, sehingga Paulus mengoreksi, ya, bukan mengoreksi secara halus, tetapi ini mengoreksi secara tegas dan bahkan sangat keras sekali. Ya, Paulus mengoreksi Petrus karena dia keliru. Ya, apa kekeliruannya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang 11. Katakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab apa? Sebab ia salah. Kalau tidak salah, untuk apa dikoreksi? Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sudah benar, diaminkan saja. Ya, dihidupi dan diberitakan. Itu kalau kebenaran. Amin. Ya, tapi di sini dikatakan Petrus, Kefas itu adalah Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan waktu Petrus itu datang ke Antiokhia. Antiokhia itu adalah di luar daripada wilayah Yerusalem. Ya, sudah ada di posisi bangsa lain. Ya. Nah, di situ sudah ada jemaat kudusnya Tuhan. Dan sebelumnya kita tahu bahwa waktu masa penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus dulu sebelum dia diselamatkan, banyak orang Yahudi, banyak orang Israel ya yang melarikan diri ke berbagai kota, dan termasuk mereka ya tinggal di Antiokhia. Lalu terbentuk sebuah jemaat di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di Antiokhia inilah orang-orang Yahudi yang sudah percaya, dan juga dari bangsa-bangsa lain yang sudah percaya, kemudian mereka
bergabung di dalam sebuah jemaat. Dan di situ, Bapak Ibu Saudaraku, karena di Antiokhia itu orang-orang Yahudi yang sudah percaya, maka Petrus mengunjungi mereka. Ya, tetapi kita tahu bahwa Paulus juga sudah banyak juga mengajar di situ. Ya, sudah banyak mengajar di situ di Antiokhia, dan Paulus sudah mengajar tentang kasih karunia Allah yang menjadi panduan yang harus mereka terima sebagai kehendak Allah yang seterusnya menjadi jalan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian ketika Petrus pergi ke sana, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 12-nya itu, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan satu meja dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang-orang percaya di Antiokhia itu sudah menjadi gabungan, ya, dari orang-orang yang bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, setelah Yakobus datang dari Yerusalem, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, coba lihat itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi padahal Petrus ini sudah tahu dan sudah beberapa kali dia mengetahui bahwa saat ini kehendak Allah, firman Tuhan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain itu adalah firman kebenaran yang tidak membeda-bedakan lagi, ya, tidak membeda-bedakan lagi antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, orang bersunat dan orang tidak bersunat, karena Paulus sudah mengajarkan di mana-mana bahwa orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain itu tidak ada kewajiban harus bersunat, karena itu adalah merupakan hukum yang Tuhan tetapkan menjadi kebenaran yang harus diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya. Tetapi ketika sudah berbicara pelayanan kepada bangsa-bangsa lain, mengikuti kebenaran Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus sudah mengatakan bersunat atau tidak bersunat itu tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita, dan kita sudah pasti diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita lihat Petrus itu dikatakan karena dia takut kepada manusia, takut kepada Yakobus, karena nanti kalau dia pulang ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia akan akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa orang Yahudi, kenapa orang Israel bisa makan sama-sama dengan orang yang bukan Yahudi? Kenapa bisa bergabung satu meja makan bersama antara orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat? Karena memang di dalam hukum Taurat itu sangat dilarang keras, ya. Dilarang keras bergaul orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, karena orang bukan Yahudi itu dianggap najis. Ya. Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir. Begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, kenapa sampai kembali lagi Petrus ini, Paulus kan sudah menegaskan dalam persidangan di Yerusalem. Dan bahkan Petrus ini sudah pernah, Bapak Ibu Saudaraku, melayani yang bernama Cornelius dari bangsa lain, di mana Tuhan telah menunjukkan kepada Petrus
bahwa dia tidak boleh membeda-bedakan orang, ya, tidak boleh rasis gitu ya, tidak boleh rasis, tidak boleh membedakan orang dari warna kulit, ya, suku, ya, bangsa, bahasa dan sebagainya. Karena itu bukan tujuan Allah saat ini. Allah menerima setiap orang yang percaya saat ini, ya, oleh kasih karunia-Nya, karena Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Amin. Bukan hanya untuk sebagian orang, bukan untuk agama tertentu, tidak. Yesus mati, ya, sebagai anak Allah, ya, sebagai juru selamat. Dia berkorban menebus dosa semua orang, bukan dosa orang Yahudi saja. Dan juga bukan dosa orang bangsa lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap orang saat ini mempunyai akses, mempunyai kebebasan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jadi tidak boleh rasis. Tapi di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di sini Petrus ini masih belum bisa berubah secara drastis seperti yang dialami oleh Paulus. Dia tidak bisa memimpin pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita memahami dengan baik bahwa bukan Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa-bangsa lain. Tidak. Ya, seperti dipahami oleh banyak, ya, ada banyak orang juga, sebagian orang yang percaya bahwa Petrus ini melayani di bangsa-bangsa lain. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Petrus tidak bisa, ya, tidak bisa memimpin pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, sebab dia masih tetap berpegang teguh kepada, ya, tradisi daripada orang Yahudi tentang penegakan akan hukum Taurat sebagai cara hidup bagi orang-orang yang percaya. Sehingga kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus menegur Petrus, ya, karena Petrus itu masih takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-13. Apa akibat daripada kegagalan, ya, Petrus untuk beradaptasi, mengadaptasikan dirinya kepada kebenaran kasih karunia Allah? Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Ayat 13 dikatakan, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Nah, itu keras sekali itu ya. Jadi berlaku apa? Berperilaku apa? Munafik. Itu kata yang dikenakan, yang digunakan oleh Rasul Paulus, yang tentunya itu adalah merupakan, ya, inspirasi daripada Roh Kudus untuk menyebutkan seperti apa kegagalan daripada Petrus itu untuk bisa bersikap bersikap adil sebagaimana yang dituntut atau yang disediakan oleh kebenaran Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sehingga, ya, Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Diulang-ulang lagi oleh Rasul Paulus, ya. Karena itu adalah suatu tindakan yang bersifat munafik, tidak fair, tidak adil, tapi menurut apa? Menurut Injil kasih karunia Allah. Ya, tapi kalau berdasarkan Injil kerajaan yang ditujukan kepada bangsa Israel, oh ya, tentu saja orang bersunat dan orang tidak bersunat itu dibedakan. Bahwa bangsa Israel itu adalah kepala dan bangsa lain itu adalah ekor. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh sama bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang kudus. Dan bangsa lain itu bukan bangsa yang kudus. Tidak ada bangsa lain dikatakan bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, ya. Itu harus kita pahami. Di dalam sejarah kehidupan manusia, Tuhan menetapkan bahwa bangsa Israel lah bangsa yang kudus. Tidak ada dikatakan di Alkitab bangsa Amerika, bangsa yang kudus, bangsa Indonesia, bangsa yang kudus.
ya, Australia bangsa yang kudus, nggak ada itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada dikatakan di Alkitab seperti itu. Yang ada dikatakan di Alkitab adalah bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Karena Tuhan mempunyai perjanjian dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan dan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain menjadi pewaris penerima kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja saat ini bukanlah bangsa Israel, bangsa yang kudus, yang menjadi patokan bagi Allah untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tidak. Tapi saat ini adalah tidak ada perbedaan, ya, baik Israel maupun bangsa lain itu sama di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dibawa, kebenaran yang dibawa oleh pemberitaan kabar baik yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada semua orang. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, di sini ya sikap daripada Petrus itu tidak cocok. Sikap membeda-bedakan itu, sikap rasis itu tidak cocok dengan Injil kasih karunia Allah. Amin. Karena Injil kasih karunia Allah adalah kabar baik yang memberita pendamaian bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi akibatnya itu bukan hanya 1-2 orang di sini yang akhirnya jatuh, tapi yang lain juga ikut jatuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan karena itulah ya Paulus bersikap di ayat 14 dikatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kebenaran Injil mana? Kebenaran Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Aku berkata kepada Petrus, pada Kepas, Paulus berkata di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, paham Bapak Ibu Saudara maksudnya di sini? Jadi Paulus katakan, kau kan sudah tahu, ya kan, dan kau juga sudah mengikuti panggilan Allah untuk tidak boleh membeda-bedakan manusia, tidak boleh rasis, tidak boleh memaksakan hukum Taurat kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Kau sendiri sudah tahu hal itu. Aku sudah menyampaikan kepadamu, engkau juga sudah melayani Cornelius dari perwira Italia, ya, yang bukan orang Israel, kau juga sudah melayaninya, ya, dan kau sudah tahu bahwa saat ini kebenaran Allah adalah kebenaran yang didasarkan melalui iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang kau bisa memaksa orang-orang dari bangsa lain untuk menjadi orang Yahudi? Sedangkan engkau sendiri saja sudah mengikuti pola-pola kehidupan dari kebenaran Injil kasih karunia Allah yang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh rasis dan tidak boleh memaksakan hukum Taurat. Jadi itu maksudnya Paulus kepada Petrus. Jadi artinya Paulus ingin mengatakan, kau ini nggak konsisten dengan kebenaran. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi ketika kita melihat bahwa kebenaran Injil kasih karunia Allah ini sebagai cara hidup yang memuliakan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Tuhanlah yang akan kita alami bersama. Amin. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, susah sekali, masih sulit sekali seorang rasul belajar untuk bisa memahami ya bagaimana tuntutan daripada Injil kasih karunia Allah itu, bagaimana bersikap, ya, yang semestinya ya masih sulit sekali karena masih terbawa dengan tradisi lama. Rasul pun masih susah sekali untuk belajar. Terbukti Petrus itu, Bapak Ibu Saudaraku, malah membawa batu
batu sandungan. Tapi kalau Petrus itu melayani di Yerusalem, dia tidak akan membawa batu sandungan. Kalau dia mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu, ya, atau orang Yahudi, ya, orang Yahudi maksud saya, kalau orang Yahudi itu dipaksa harus menyunatkan diri, ya tentu saja orang Yahudi harus hidup di bawah hukum Taurat, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Petrus punya dasar yang kuat untuk mengatakan hal itu. Tapi ketika itu dibawa-bawa kepada bangsa-bangsa lain, ya, memaksakan aturan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan kamu itu jadi munafik jadinya. Karena apa? Karena bukan itu cara hidup yang Tuhan inginkan. Di bangsa-bangsa lain, di jemaat Tuhan di bangsa lain, orang yang bukan Yahudi itu tidak ada kewajiban dari Tuhan untuk menuruti hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang orang dari bangsa lain itu hidup di bawah kebenaran karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kebenaran karena iman kepada Tuhan Yesus inilah yang mendatangkan damai sejahtera, karena di situ tidak ada pembeda-bedaan, tidak ada di situ menghakimi orang lain. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kebenaran kasih karunia Allah saat ini membenarkan orang yang menghakimi sesamanya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh merasa bahwa hanya sukunya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar, ya, bahwa hanya pengetahuannya yang paling benar, dirinya paling benar. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara, saat ini sebagai kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Kebenaran yang berkenan kepada Tuhan saat ini adalah bahwa saat ini semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima damai sejahtera Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan pemeliharaan kasih Kristus yang sempurna. Amin. Dan kita semua adalah satu tubuh Kristus. Amin. Dan tidak ada perbedaan di situ. Semua kita sudah ditebus oleh darah yang sama, darah yang mahal, dan satu pribadi Kristus Yesus yang berkorban untuk menebus hidup kita semuanya. Tidak ada yang lain. Amin. Dan di dalam dialah damai sejahtera kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya, betapa perlunya Bapak Ibu Saudara mengerti dengan baik apa sebenarnya, ya, dan sejauh mana sebenarnya panggilan daripada kasih karunia Allah untuk kita ikuti bersama, supaya di dalam segala hal atau di dalam banyak hal kita ini bisa mengalami damai sejahteranya dan tidak mengikuti pola-pola kehidupan yang lama lagi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bayangkan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Petrus itu adalah pengajar, Petrus itu adalah rasul, dia adalah orang yang sudah melihat Tuhan Yesus, dan dia adalah pemimpin daripada rasul, dan dia adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Tapi ketika berhadapan dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Paulus, dia harus bersikap rendah hati dan harus mau belajar bagaimana caranya, ya, mempraktekkan kebenaran yang memberkati kehidupan semua orang saat ini. Semuanya harus rendah hati belajar. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan yang tidak mau belajar, ya itulah Bapak Ibu Saudara akan mengulang-ulang kesalahan yang seperti seperti yang dialami oleh Petrus sekalipun. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa dia terus harus dikoreksi. Ya, firman Allah harus bersifat mengoreksi, karena Tuhan mau supaya hidup kita, ya, di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tidak seperti yang dialami oleh Petrus itu, dia malah menyandung banyak orang. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Satu kesalahan yang dia buat, dan karena dia adalah figur seorang pemimpin, ya, karena dia adalah figur seorang rasul, maka yang lainnya itu langsung mengikuti kesalahan itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ya, Pauluslah yang berhasil. Ya, Pauluslah yang konsisten
dan yang konsekuen, ya. Dan dia tidak memandang manusia, tetapi dia memandang kebenaran. Dia berpegang teguh kepada kebenaran yang Tuhan percayakan di dalam kasih karunia ini, bahwa damai sejahtera Tuhan adalah apabila kita mengerti bahwa saat ini Allah memberkati semua orang, ya, yang percaya kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah, Yesus Kristus, yang sudah mati berkorban menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Semua orang ditempatkan di posisi di mana damai sejahtera Tuhan akan memerintah hati dan pikiranmu, ya, yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa luar biasa, ya, betapa luar biasa, betapa sangat agung, ya, betapa sangat mulia kebenaran kasih karunia Allah yang sudah kita terima saat ini, yang kita miliki, yang sudah sampai menguasai kehidupan kita saat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bukan hidup yang didasarkan pada kekuatan diri sendiri, bukan karena mengandalkan diri sendiri, bukan karena mengandalkan apa yang kita miliki, yang kita punyai, atau yang kita usahakan, tapi ini adalah semuanya karena kasih anugerah daripada Tuhan atas dasar pekerjaan Kristus yang sudah sempurna dilakukan di atas kayu salib. Itu adalah sumber daripada pengharapan kita yang sepenuhnya, sehingga hidup kita bisa terus diubahkan menjadi berkat yang besar, baik bagi kehidupan kita di dalam keluarga kita, maupun di dalam lingkungan kita, ataupun kepada semua orang saudara seiman kita, dan kepada siapa saja Tuhan membawa kita untuk menyampaikan kebenaran kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya, karena kita mempunyai, saat ini kita mempunyai kehendak Allah, mempunyai kebenaran Allah, mempunyai firman Allah, mempunyai kasih karunia Allah, memiliki kebaikan Tuhan yang sudah sampai pada kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang dianugerahkan oleh Tuhan dan kita sambut melalui iman. Maka Bapak Ibu Saudara, yang paling pantas untuk kita bersikap saat ini adalah bagaimana kita tetap semangat menjalani kehidupan kita ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, barangkali tentu saja tidak sedikit tantangan yang akan kita hadapi juga, sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dalam sepanjang hidupnya, ya, kita lihat bahwa bukan semakin sedikit, ya, persoalan yang harus dia hadapi dalam kehidupannya karena dia memberitakan kebenaran. Tapi tidak masalah. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus, ya, ada kebenaran Allah yang menjadi panduan bagi kita untuk senantiasa bisa tetap hidup di dalam damai sejahtera-Nya, dan kita tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Tetap semangat. Jangan lupa besok untuk datang ke TPS. Karena kita harus melaksanakan pesta demokrasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa gunakan hak pilihnya. Ya, itu kalau hak pilih kita itu rahasia, ya. Ya, jadi tidak diberitahukan kepada siapa-siapa, dan datang saja ke TPS, dan Bapak Ibu Saudara bisa memilih sebagaimana hati nurani, dan biarlah bangsa kita diberkati oleh Tuhan, dan kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar memberikan keadilan, terutama kebebasan bagi kita, ya, umat Tuhan, untuk mengekspresikan pelayanan dan juga menyampaikan firman Tuhan secara bebas di negeri ini, di bangsa kita ini. Kita doakan itu semuanya, ya, biar sukses pemilu besok, ya, di seluruh bangsa dan negara kita bisa aman dan tertib. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tutup dulu, kita berdoa.
Dan nanti akan saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami terus diperbaiki. Hidup kami terus dikoreksi dan menjadi lebih baik. Dan terus menjadi lebih baik. Dan terus menjadi semakin lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ada panduan yang sempurna untuk menuntun hidup kami sebagai terang dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan keliru, sehingga kami tidak akan mundur, sehingga kami tidak akan terombang-ambing, tapi kami punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan terus memimpin hidup kami di dalam kasih karunia-Mu. Engkau memberkati hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat berharga, dan kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apa yang masih kurang dalam kehidupan kami, apa yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan dan bahkan dari apa yang kami doakan, sebab Engkau sanggup melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga untuk semua yang sudah bergabung di dalam ibadah saat teduh pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pribadi, dalam setiap pekerjaan. Apa saja yang kami lakukan ya Tuhan berhasil, oleh karena di dalam Tuhan kami memperoleh segala sesuatu yang terbaik, dan Engkau yang melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Ya, terima kasih Bu. Ya, semua yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Sampai kita jumpa lagi besok. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Ya.